wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Baik ya, tidak ada yang sakit ya? Tidak ada. Ada yang sedang sedih? Iya. Semuanya merasa gembira ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang sedang sedih, tidak ada, semuanya merasa gembira ya. Semoga kegembiraan itu juga terus menyelimuti kita semua dalam pembelajaran hari ini. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan budaya dan tradisi kita, termasuk juga keseharian yang sering dilakukan di masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan ini. Kegiatan apa kira-kira? Ngopi Bu. Kegiatan kopi. Di sini, Mbak Ainun suka minum kopi? Nggak suka Bu. Oh nggak suka. Ada yang suka minum kopi? Saya Bu. Mbak Miftah, Mas Dinu, yang lain? Sudah suka ya. Mbak Miftah, coba ceritakan bagaimana rasanya ketika minum kopi. Rasanya Enaknya dalam artian bagaimana Mbak Miftah? Apakah rasanya yang enak atau efeknya yang enak untuk tubuh? rasanya enak. Enak. Rasanya juga enak sih. Awalnya juga enak. Bisa juga ngantuk. Oh gitu. Mas Dino bagaimana? Iya Bu, sama Bu. Jadi lebih semangat. Jadi lebih semangat ya. Nah, itu adalah efek yang ditimbulkan dari kopi. Seperti yang kita tahu juga, mungkin bagi para pecinta kopi di Indonesia itu banyak sekali jenisnya. Dan bahkan bagi orang yang sudah maniak kopi itu bisa membedakan antaranya kopi khas dari Gayo, dari Kintamani, kopi Toraja, ataupun kopi dari setiap daerah itu rasanya berbeda-beda. Tuh. Nah, seperti yang disebutkan oleh Mbak Miftah tadi, kopi itu memiliki sesuatu yang justru bisa membuat yang asalnya tidak ngantuk menjadi tidak ngantuk. Itu kira-kira ada zat apa yang di dalam? Kafein Bu. Kafein. Terus sekali ada kafeinnya. Kafein ini yang kemudian bisa memberikan efek apa bagi tubuh? Kecanduan, betul. Jadi biasanya orang yang minum kopi ketika sehari saja tidak minum kopi, yang sudah biasa minum kopi tetapi sehari saja tidak minum kopi, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang, terus ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang, gitu. Nah, selain kopi, kira-kira ada makanan atau minuman apa lagi yang memiliki efek seperti kopi? Teh. Kemudian apa lagi? Rokok Bu. Rokok. Oke, teh dan juga rokok ya, betul sekali. Di dalam teh dan rokok itu juga ada kandungan zat kimia yang jadi ketagihan. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti anak-anak terampil dalam mengidentifikasi zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari atau yang bebas diperjualbelikan atau yang juga terdapat dalam makanan atau minuman yang biasa kita kenal. Serta anak-anak juga terampil dalam menganalisis bahaya apa saja yang ditimbulkan dari konsumsi atau penyalahgunaan senyawa nafza ini. Kemudian nanti terakhir berharap kalian bisa melakukan kampanye dalam hal apa? Kampanye dalam hal untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Penilaian yang akan dilakukan adalah penilaian diskusi. Nanti akan ada lembar diskusi yang harus kalian kerjakan, harus didiskusikan dengan kelompok. Serta nanti akan ada penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerjanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kampanye. Kampanyenya akan Ibu jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, akan mencoba
menayangkan sebuah video. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa diduga lupa ingatan akibat overdosis pil koplo pemuda di Probolinggo, Jawa Timur, dan ini dirantai orang tuanya sendiri. Pemuda ini dirantai karena kerap membahayakan dirinya dan juga orang lain. Maka orang tua memaksa untuk membawa orang khusus. Di orang tua khusus yang Nah, ketika tadi kalian menyebutkan ada kopi, ada rokok, ada teh, ya kan yang menyebabkan kecanduan. Tapi di lain sisi ada juga zat yang menyebabkan kecanduan lainnya yang bisa dikonsumsi dalam bentuk obat. Seperti ini tadi yang ditanyakan apa itu? Dan itu semua termasuk dalam jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sekarang silakan nanti akan ibu bagi menjadi dua kelompok, ya. Dua kelompok nanti silakan kalian mencari melalui internet berselancar di dunia maya. Silakan mencari klasifikasi atau penggolongan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Atau contoh-contoh lain apa saja yang bisa kalian cari. Seperti itu ya. Kelompok 1 baris depan ini ya. Kelompok 2 baris belakang. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sudah ya? Sudah 10 menit? Sudah 10 menit ya? Kita bahas hasil yang kalian temukan. Zat dibagi menjadi 3 itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Silakan coba Mas Dino berikan contohnya. Oke, Bapak Ibu dari kelompok kami tadi sudah mengerjakan. Jawabannya untuk yang narkotika itu adalah ganja, yang psikotropika itu adalah sabu-sabu, Ganja, kemudian yang psikotropika adalah sabu-sabu, sabu-sabu. kemudian yang zat aktif adalah rokok. Oke. Terima kasih Mas Dino, silakan tepuk tangan. Untuk kelompok 1, adakah jawaban yang kurang tepat dari kelompok 2? Tepat semua ya? Ada tambahan? Ada Bu. Oke, silakan berdiri Mbak Miftah. Ini mau menambahkan di narkotika selain ganja itu ada heroin. Heroin. Terus di psikotropika itu ada diazepam. Dan di zat adiktif ada alkohol. Diazepam Ya. dan Adiktif ada tambahan. alkohol. Betul sekali, sudah saling melengkapi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Contoh dari narkotika adalah ganja, heroin, psikotropika. Contohnya ada sabu-sabu, diazepam, dan zat adiktif yang sering kita jumpai ada rokok, alkohol, termasuk juga yang tadi kalian yang ibu ceritakan di awal. Apa tadi? Kopi. Betul sekali. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara narkotika dan psikotropika? Ada yang bisa? Mbak Ainun? Kalau narkotika biasanya itu dari bahan alami, Bu. Contohnya ganja dan kalau psikotropika itu dari obat-obatan yang biasanya narkotika. Jawaban dari Mbak Ainun tepat, tetapi kurang lengkap. Jadi, perbedaan mendasar antara narkotika dan psikotropika apa? Narkotika itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat tubuh. Kemarin sudah belajar mengenai sistem saraf ya, jadi sistem saraf pusat tubuh akan mengalami penurunan fungsi, sehingga orang yang mengkonsumsinya akan merasa lebih tenang. Sedangkan psikotropika
Berbicara mengenai ganja, rokok dan alkohol, ini adalah hal yang tidak asing dengan budaya bangsa kita. Kalian tahu, ganja daunnya seperti ini ya. Ya, ganja ini itu adalah tanaman yang banyak tumbuh di daerah Aceh, betul sekali. Bahkan zaman dulu ganja itu dimanfaatkan untuk apa? Bisa sebagai obat, bisa sebagai bumbu masakan, seperti itu ganja. Termasuk juga rokok. Di dalam rokok itu bahan utamanya apa? Tembakau itu berasal dari daerah mana? Produsen tembakau paling besar di Indonesia yang kalian tahu? Temanggung, Wonosobo ya, betul sekali. Bahkan di sana itu ada tradisi yang namanya tingwe, linting dewe. Daun tembakau itu apa kan? Digulung, dicacah, kemudian nanti ditaruh kertas, dijemur terlebih dahulu, ditaruh di kertas, kemudian nanti dilinting, digulung, ya, kemudian digunakan untuk menghisap rokok, seperti itu, ya. Termasuk juga yang namanya alkohol, yang sekarang ini juga sudah diperjualbelikan secara bebas ya. Alkohol itu kalau di daerah Semarang itu dikatakan sebagai congya. Nih, congya aslinya asli Semarang. Nah, sekarang pertanyaan dari ibu, ganja, alkohol, kemudian tembakau tadi itu kan apa ya, budaya asli dari bangsa kita. Tetapi kenapa kok sekarang itu justru masuk ke dalam apa tadi? Narkotika, psikotropika dan zat aktif yang justru itu malah membahayakan betul. Karena digunakannya berlebihan tuh. Karena digunakannya berlebihan sekali karena digunakannya selain dalam kondisi yang berlebihan atau dengan kadar yang berlebihan. Seperti ini, minuman beralkohol ini itu kan hasil fermentasi. Tetapi kalau diperjualbelikan secara bebas, dia kan sudah ditambah dengan berbagai macam zat kimia. Ya kan, justru itu yang membuat efek berbahaya bagi tubuh. Seperti ini nanti opak linting dewe. Dalam daun tembakau itu memang mengandung zat adiktif. Tetapi ketika sudah masuk ke produsen pabrik rokok, tembakau ini sudah dicampur dengan berbagai macam zat kimia. Nah, itu yang justru memberikan efek berbahaya bagi tubuh. Gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau tidak, Ibu akan membagikan kalian membuat diskusi kelompok 1, kelompok 2. Konsep awal yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan atau mengambil berdiskusi. Kemudian nanti Ibu juga menyediakan artikel yang harus kalian baca. Selanjutnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 4 jenis pertanyaan. Kalian nanti diminta untuk menentukan senyawa nafza yang kalian temukan dalam artikel, ya, yang menjadi headline dari artikel tersebut. Kemudian tuliskan golongannya. Dia termasuk narkotika apa, termasuk psikotropika apa, atau termasuk apa tadi? Kemudian nanti tuliskan narkotika nafza itu memiliki tiga dampak. Ada yang memiliki dampak stimulasi, stimulan ataupun halusinogena. Kalian bisa menuliskan ketika dia memiliki efek depresan bagaimana mekanismenya, ya. Dan yang ketiga, di setiap senyawa nafza itu pasti mengandung zat yang menyebabkan apa tadi? Gangguan.
yang kalian tonton di video, orang yang mengkonsumsi pil koplo itu justru dia di kamar, dia mau nanti di rantai. Berarti pil koplo itu selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Nah, silakan kalian analisis di sini. Ketika seseorang mengkonsumsi senyawa nafzat sesuai yang ada di artikel kalian, itu nanti apa dampaknya untuk kesehatan tubuh dan juga dampak untuk lingkungan sekitar. Ya, gitu ya. Oke, beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Kalian boleh mencari berbagai macam literatur. Yang suka nonton video, silahkan cari video-video yang berkaitan. Yang suka baca artikel, silahkan baca artikel-artikel yang berkaitan. Yang suka musik gimana, Bu? Yang suka musik, cari video. Kan sama ya, ada suaranya juga. Kelompok 2 dapat zat nafza apa, senyawa nafza apa yang ditemukan? Ganja. Kelompok 1 dapat heroin. Masing-masing ganja dan heroin semuanya memiliki efek kecanduan serta juga memberikan dampak yang berbahaya bagi tubuh. Seperti yang sudah kalian presentasikan tadi, semuanya sudah bagus dalam analisis dan juga identifikasi. Tangan dong. Nah, selanjutnya nanti dari hasil analisis kalian tersebut, silakan nanti kalian buat kampanye mengenai pencegahan narkoba. Ya, kampanye tersebut boleh kalian gunakan video, boleh kalian gunakan orasi langsung di sekolah. Jadi kalian silakan memilih. Di LKPD tersebut juga Ibu sudah menyediakan konten apa saja yang harus termuat dalam kampanyenya. Kemudian minggu depan kita akan presentasikan, kalian akan mendapatkan feedback dari teman-teman kalian. Pelaksanaan kampanyenya silakan dilaksanakan di luar jam pembelajaran biologi. Dan nanti kalian harus memberikan tanggal kapan akan dilaksanakan. Nanti tanggal tertentu dilakukan kepada Ibu sehingga Ibu ketika kampanye di sekolah Ibu bisa menilai secara langsung. Itu ya. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin sedikit mengingatkan ada salah satu minuman beralkohol yang namanya ciu. Ya, ciu ini adalah salah satu minuman khas dari daerah Sukoharjo, betul sekali, dari daerah Sukoharjo. Ini sama seperti Congyang yang kita bahas tadi, tetapi penyebutan daerahnya yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian ciu ini apabila dikonsumsi itu juga akan memberikan efek yang kecanduan bagi diri kita, sehingga anak-anak setelah mempelajari ini semua tadi, Ibu harap kalian berhati-hati ketika memilih jenis makanan atau jenis minuman apa yang kalian konsumsi, termasuk juga berhati-hati dalam bergaul, karena tadi orang bisa mengkonsumsi nafza itu juga tidak lain ada pengaruh dari orang-orang sekitar. Itu ya. Coba Mbak Elvida, masih ingat ada berapa pembagian nafza? 3 apa? Contohnya apa, Mbak? Narkotika, contohnya ganja. Mbak Aiman, psikotropika contohnya apa? Ekstasi, Mas Diru, contohnya zat adiktif apa? Semuanya pintar ya. Tangan dong buat kalian. Ada yang merasa sedih ketika mengikuti pembelajaran? Senang ya, alhamdulillah. Semangatnya tetap dijaga sampai dengan akhir semester nanti. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.